Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkirkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu berlimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Shalom saudara, kembali kita merenungkan firman Tuhan di Rise Up, dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim ke-15. Dan kita melihat bagaimana di Hakim-Hakim ini diceritakan mengenai Simson yang melawan orang Filistin. Kalau kita baca ceritanya saudara, kita melihat bagaimana Simson itu marah kepada bangsa Filistin karena mereka mengambil istrinya
sehingga kalau kita melihat Simson sepertinya marah membabi buta. Dia bahkan berjanji bahwa dia akan membunuh bangsa Filistin atau orang-orang Filistin. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Simson adalah sebagai sosok yang begitu kuat. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa melawan 1.000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Bayangkan saudara, senjata yang mungkin sederhana, yang begitu simple gitu ya. Mungkin kecil bahkan, tapi dia bisa melawan 1.000 orang Filistin. Dan ini menunjukkan bagaimana Simson punya kekuatan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat di sini, mungkin kita berpikir gitu saudara, oh berarti boleh ya kita marah membabi buta. Oh boleh ya kita melakukan, kita mengambil revenge atau kita mau membalas dendam kepada orang lain. Tidak saudara, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas dendam kepada orang lain. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk tidak bisa mengontrol emosi kita, tapi kita melihat bagaimana buah roh, salah satunya adalah pengendalian diri. Tapi di sini, satu hal yang bisa kita lihat bagaimana Tuhan bisa mengubahkan sesuatu yang mungkin tidak baik menjadi yang baik. Karena dikatakan di ayat yang ke-14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai, bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kita melihat bagaimana walaupun Simson mungkin dia mau membalas dendam untuk kepada setiap orang Filistin, tapi Tuhan tetap menggunakan itu untuk kebaikan, pada akhirnya untuk kebaikannya, di mana kita melihat bagaimana Tuhan juga tahu seberapa degil hatinya orang Filistin. Dan justru dari cerita ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menggunakan Simson untuk memenangkan orang-orang Filistin. Seperti juga dikatakan di Kejadian 50 ayat 20, kisahnya Yusuf, di mana Yusuf berkata bahwa mungkin the enemy, lawan musuh kita merasakan hal yang buruk, tapi Tuhan justru menggunakannya untuk suatu hal yang baik bagi setiap kita. Dan sama seperti cerita ini, Tuhan juga menggunakan Simson untuk kebaikan atau untuk rencana Tuhan yang lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Dan tidak sampai di situ saudara, di ayat yang ke-18 dikatakan ketika ia sangat haus, ia adalah Simson, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kita melihat bagaimana di saat Simson yang sudah memenangkan peperangan yang luar biasa 1 lawan 1.000, tapi kita melihat bagaimana Simson juga punya keterbatasan. Dia masih punya rasa haus, dan bahkan dia meminta, berseru kepada Tuhan untuk menghilangkan rasa hausnya itu. Dan Tuhan seperti biasa, Tuhan melakukan mukjizatnya, Tuhan membelah liang batu dan keluar air dari batu itu. Hari-hari ini saudara, mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada juga mungkin kemenangan-kemenangan yang kita rasakan. Kita berhasil dapat nilai yang terbaik mungkin di sekolah ataupun di kampus. Kita bisa dapat kerjaan yang kita inginkan, atau mungkin kita punya bisnis yang berkembang begitu luar biasa. Kita punya cerita kemenangan demi kemenangan. Tapi juga jangan sampai lupa saudara, bahwa setiap kemenangan yang kita alami hari-hari ini, itu bukan karena kuat gagah kita. Seperti Simson yang menang lawan 1.000 orang Filistin, itu bukan karena kekuatan Simson, tapi karena roh Allah, roh Tuhan yang ada bekerja melalui Simson. Sama seperti kita juga mau belajar untuk melihat bagaimana setiap kita punya keterbatasan. Tapi justru dari keterbatasan itu, Tuhan bisa membuat sesuatu yang baik dari keterbatasan kita. Dan pada akhirnya, di saat kita mencapai kemenangan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga orang-orang boleh melihat bahwa bukan kita yang kuat, bukan kita yang hebat, tapi siapa di balik kita, yaitu Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Dan Tuhan juga yang setia dalam kehidupan kita. Jadi, kita mau sama-sama merenungkan, apakah selama ini kita masih bersandar pada diri sendiri, atau sebenarnya kita sudah sadar dan kita mau belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan yang Tuhan sampaikan hari ini. Kami sama-sama diingatkan bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang tidak berguna,
manusia yang tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak menggunakan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk membawa semuanya kepada Tuhan. Setiap cerita kami, setiap kehidupan kami, setiap kesuksesan kami, setiap kemenangan kami, itu berasal daripada Tuhan. Itu semua karena Tuhan dan bukan karena kuat gagah kami. Untuk itu, ajar kami Tuhan untuk selalu punya kerendahan hati. Hati yang selalu sadar dan selalu mau bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu, sekali lagi Tuhan, kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Dan kami juga berdoa untuk sepanjang hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi, kiranya itu boleh selalu membawa kebenaran firman Tuhan dan selalu membawa kasih-Nya Tuhan untuk orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hakim-Hakim 15. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku, bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu." Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin, 20 tahun lamanya.